Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa fa'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Falah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, baik nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu. Dan alhamdulillah kita bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu istimewa, bulan yang di dalamnya amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya apabila kita berdoa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Maka berbahagialah bagi kita semuanya yang Allah izinkan menikmati Ramadan tahun ini. Banyak saudara-saudara kita yang berharap berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat, yang saat itu kita berbaris menunggu hisab, menunggu kita meniti di atas Shirathul Mustaqim. Lalu tidak ada saat itu yang kita harapkan kecuali wasilah amal soleh yang kita perbuat semasa hidup di alam dunia, dan kita dipilih oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita layak memperoleh syafaatul uzma di padang mahsyar nanti, sehingga kita dibimbing oleh Rasulullah menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan khutbah, terlebih dahulu saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya. Mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan ini sangat besar berpengaruhnya dalam kehidupan kita, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Orang yang beribadah hidupnya terarah, orang yang beribadah hidupnya indah, orang yang beribadah selalu memperoleh hasanah, orang yang beribadah akan senantiasa selalu bertambah barokah. Orang yang beribadah terpelihara hidayah. Orang yang ibadah akan memperoleh sa'adah, kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Tanpa ibadah
Mustahil kita akan meraih itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tidak terasa. Sudah 10 hari. Hari ini kita berada di 11 hari Ramadan. Fase awal Ramadan sudah kita tinggalkan. Awaluhu rahmah. 10 awal Ramadan berisikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jadi renungan buat kita, yang menjadi evaluasi buat kita, introspeksi bagi kita, yang tahu ibadah kita itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah merasakan nikmatnya Ramadan. Dari tanggal 1 sampai 10 kita sudah mendawamkan Al-Qur'an, sudah mendawamkan zikir dan doa, sudah berbagi dengan saudara-saudara, sudah memaksimalkan kesolehan ketaatan kita kepada Allah, siangnya puasa, malamnya tarawih. Maka insya Allah kita layak memperoleh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di 10 awal tersebut. Ya rahimakumullah, kita masuki fase yang kedua, 10 pertengahan Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah, berisikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena syarat seseorang itu memperoleh ridho dari Allah, syarat seseorang itu akan bisa meraih surganya Allah apabila hamba tadi memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan ampunan itu di bulan Ramadan ini. Wasari'u, bercepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menunda-nunda kesempatan yang begitu berharga. Kalau kita diberikan kesempatan pagi hari, jangan pernah kita berharap akan berjumpa sore hari, karena kita tidak tahu sampai atau tidakkah umur kita. Jika ada posisi kita di sore hari, jangan pernah kita tuduh amal panjang angan-angan akan sampai umur kita pagi hari, karena itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan ada waktu-waktu yang terbuang, yang tersia-sia, kecuali diisi dengan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah berpengaruh bagi kita dan penentu bagi kita untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana di bulan suci Ramadan agar kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, kesalahanku ya Allah. Kami azam, kami niat, kami ingin taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan hanya taubat main-main, bukan kita terus mengikuti hawa nafsu kita yang tidak pernah kunjung selesai ujungnya. Karena kata Imam Ghazali, nafsu itu diibaratkan anak kecil. Anak kecil tidak paham mana yang madharat dan manfaat. Maka nafsu itu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arahkan kepada nafsul mutmainnah, nafsu yang mendatangkan jiwa kita supaya tenang. Tidak ada cara kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita rasakan di saat kita sholat, kadang hati kita siap, ya Allah, kalau seandainya saat ini adalah hari yang terakhir dalam kondisi saya takbir di hadapan-Mu. Di saat kami dalam kondisi membaca Al-Fatihah, surah-surah Al-Quran, dalam kondisi ruku, dalam kondisi i'tidal, dalam kondisi sujud, ya Allah, kalau memang itu yang terakhir bagi kami untuk menikmati hidup, wafatkan dalam keadaan sujud, ya Allah. Bisa kita rasakan di saat kita baca Quran, hati kita tenang. Di saat kita berzikir, hati kita tenang. Di saat kita berbagi, membuat saudara-saudara kita senyum, hati kita damai, tenang. Itulah bukti nyata bahwa Allah suka kepada yang betul, yang benar. Hadirin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang selalu berbuat baik. Jangan pernah berbuat jelek, jangan pernah berbuat dosa sekecil apapun, karena yang jadi renungan buat kita, kepada siapa kita melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Malu rasanya kita berbuat salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Kita lahir dalam keadaan miskin,
lalu siapa yang berikan kekayaan? Lahir dalam keadaan bodoh, siapa yang berikan kepandaian? Lahir dalam keadaan lemah, siapa yang berikan kekuatan? Lahir dalam kondisi sendiri, dikasih pasangan, dikasih anak, dikasih kebahagiaan, Allah minta cuma dua, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Terima kasihlah kepadaku, kata Allah, jangan pernah kufur nikmat, dan senantiasa berzikirlah kepada Allah agar kita memiliki jiwa yang tenang. Mudah-mudahan dengan hati kita terus intens dengan Allah, selalu ingat Allah, nanti Allah akan berikan hadiah. Di saat kita wafat, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan memperoleh ridho dari Allah, dan masuklah kamu ke dalam surgaku dengan memperoleh kasih dan sayangnya Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ila arbatil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhahu wa sahabati ajma'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'alayya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina mujahidina fi Palestin. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, kami bersyukur ya Allah, Ramadan ini kami menikmati ibadah salat tarawih, saum, bisa melaksanakan salat Jumat, bisa aktivitas ya Allah. 3 tahun yang lalu kami mengalami pandemi ya Allah, ini ayat darimu ya Allah. Kami lemah, tidak ada daya upaya kecuali semua ini adalah pertolonganmu ya Allah. Berkahi umur kami, berkahi kesehatan kami, berkahi rezeki kami, berkahi keluarga kami, berkahi masyarakat kami, berkahi negeri kami ya Allah. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami ya Allah dengan kekuatan pertolonganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.